Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Tidak ada kata bahwa itu tanggung jawabnya tukang sampah. Ya, betul. Tidak ada itu tanggung jawabnya dinas lingkungan hidup, tidak. Tapi tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan Cak Mah tadi, bumi ini yang sudah begitu sangat tua, itu semakin anak cucu kita bisa menikmati lebih panjang lagi. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starting Point Podcast Circular School Series. Kembali lagi bersama host kalian, Bayu Arga, dan kita seperti halnya podcast-podcast pada umumnya, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang spesial ya. Nah, pada kesempatan kali ini tamunya pun juga tidak kalah spesial nih sama tamu-tamu sebelumnya, di mana kita kedatangan Bapak Nur Salam dari SD Muhammadiyah, Program Khusus Kota Barat Surakarta. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar Sehat biasa ini ya, sehat ya alhamdulillah. Ya boleh diceritain Pak, tadi pas waktu perjalanan dari Surakarta ke sini menembus gitu, menembus pagi-pagi buta gitu sampai kota Yogyakarta, gimana perasaannya? Oke, terima kasih sebelumnya. Pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang di sini. Kalau tadi diceritakan, memang sejak kemarin sudah kita rencanakan bahwa besok harus berangkat pagi gitu ya, karena memang berbagai hal yang harus kita lakukan. Tadi dari Solo ke sini semakin alhamdulillah pagi agak lancar lah karena Lancar, pagi. ya. Tetapi ketika sudah masuk kota Klaten, Prambanan, lah ini sudah mulai agak macet. Oh gitu ya. iya, oke. Apalagi sampai Janti tadi, Betul. ya sabar lah. Iya. Sabar, tetapi alhamdulillah sampai di sini tidak terlambat. Ya, Alhamdulillah. kita sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Iya betul Bapak, terima kasih sekali. Jadi kan semakin lancar gitu ya Iya. proses kali ini. Itu masuk ke kota Klaten, kota Jogja itu berbarengan dengan orang masuk kantor mungkin ya, jadi macet gitu. Iya betul, jadi memang luar biasa tadi akan banyak sekali, macet betul. Oke, kalau gitu karena mungkin saya sudah kenal nih ya dengan Bapak Nur Salam, tapi kan teman-teman Trademates di rumah mungkin belum begitu kenal gitu ya. Jadi monggo Bapak perkenalan dulu dari nama, mungkin lahir di mana, terus bagaimana ceritanya bisa sampai menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Silakan. Pemirsa YouTube channel yang saya hormati, S1 saya di STAIN, saya jurusannya Usuluddin, fokusnya adalah Akidah Filsafat. Kemudian S2-nya di UMS, di Magister Pendidikan. Jadi kalau menulis itu SFilI MPD. Orang mungkin pada bingung, SFilI itu apa gitu ya. Nah, kemudian aktivitas saya waktu di Kota Barat, saya masuk di Kota Barat itu tahun 2005. Nah, saya menjadi guru di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Jadi menjadi guru. Kemudian ya menjadi guru, kemudian menjadi wali kelas, gitu ya. Terus diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Pada tahun 2010 di SD Kota Barat ini membuka SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Kenapa? Ya karena lulusan dari SD itu mau kemana? Ya. Tuntutan orang tua, ya kalau ada SDPK, SMPPK-nya mana? Ya. Maka di tahun 2010 di Kota Barat membuka yang namanya SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Tempatnya masih menyatu di tempat kami itu ya di SD. Nah kebetulan kami dengan beberapa tim itu diminta untuk di SMP-nya. Dengan berjalan waktu di tahun 2013
Ya karena memang perjalanan harus ini kita lakukan, maka tahun 2013 saya diminta ke SD lagi untuk menjadi kepala Kepala sekolah, sekolah. menggantikan kepala sekolah yang lama, karena memang sudah masanya untuk ada pergantian. Dan sampai saat ini, sampai sekarang, dia di kepala sekolah. Oke. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kepala sekolah satu periode itu 4 tahun. Nah ini saya masuk periode ketiga di tahun pertama. Oh iya, oke. Ya semoga tetap bisa menjalankan amanah yang saya emban. Amin, betul. Ini melihat dari jenjang karir Bapak yang pastinya perjalanannya juga luar biasa, pastinya amanah Pak, insya Allah. Insya Allah. Oke, dari jenjang karir yang tadi sudah disebutkan, pastinya Bapak mengetahui ya, baik itu potensi ataupun apa yang bisa dikembangkan dari sekolah Bapak gitu. Mulai dari menjadi guru, wali kelas, kemudian dipindah ke SMP, kembali lagi ke SD menjadi seorang kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan program yang kita laksanakan sekarang nih di Indonesia Green Principal Award 2022 kemarin, Bapak Nur Salam ini salah satu peserta ya Treatment semuanya, yang memang pas waktu di sana di IKPA itu Bapak sangat antusias gitu untuk mengikutinya. Nah, berkaitan dengan hal itu, mungkin bisa diceritakan Pak program apa yang Bapak terapkan di ekonomi sirkular di sekolah Bapak gitu. Ya, terima kasih. Setelah saya mengikuti di IKPA di tahun 2022 menjadi apa ya, salah satu titik balik bagi saya itu. Artinya apa? Bahwa apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita, kalau di sekolah apa yang di lingkungan sekolah itu ternyata banyak potensi. Tetapi kita begitu ini ya, tidak melihat potensi itu, akhirnya ya terbengkalai. Iya, betul. Nah, salah satunya adalah sampah tadi ya. Betul. Kalau di IKPA namanya bukan sampah, nutrisi katanya itu. Nah, maka nutrisi yang ada di sekolah itu sangat banyak. Nah, itu. Nah, pemanfaatannya yang sangat kurang. Itu yang saya lihat pertama. Maka setelah dari kegiatan di IKPA, kami dengan tim di sekolah tentunya melakukan beberapa hal yang akan kita laksanakan. Pertama, tentu kita mensosialisasikan. Karena baru mendapatkan ilmu gitu ya. Betul. Maka kita sosialisasikan dulu. Dengan siapa? Ya dengan tim pimpinan. Yang kedua, kita membentuk tim. Karena saya melihat bahwa kegiatan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Mesti dengan tim bersama-sama. Salah satu konsep yang ada di Kota Berat itu adalah jamaah. Nah, dengan berjamaah, dengan bersama-sama, kolaborasi, insya Allah apapun, seberat apapun bisa jadi ringan. Iya, saling membantu saling ya Pak. Membantu, betul. Maka di Kota Barat, di sekolah itu ada namanya, kalau di SD namanya KKG ya. KKG itu kelompok kerja guru. Oh ya, kelompok kerja guru. Tetapi kalau di tempat kami namanya klaster. Nah, kita sudah ada namanya klaster IPA, klaster matematika, klaster bahasa Indonesia, klaster IPS, klaster olahraga. Nah, setiap klaster ini berkewajiban apa? Tadi memperbaiki proses pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Oke, mohon maaf Pak, saya memotong sedikit. Untuk klasternya itu berarti dipilih berdasarkan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut ya? Klaster matematika itu kumpulan dari guru matematika. Kami ada 4 atau 5 guru matematika, 6 guru matematika. Maka berkumpul, tugasnya apa? Ketika ada guru kelas 1 kok kesulitan mengajarkan ini, ada guru kelas lain yang bisa saling membantu. Oke, berarti jadi melakukan problem learningnya anak-anak itu bisa terselesaikan dengan klaster itu. Oke, iya. Nah, kemudian di IKPA ini yang paling cocok itu saya lihat adalah klaster IPA dan klaster IPS. Nah, maka waktu itu kita kumpulkan bagaimana ini ada program seperti ini. Wah, ternyata mereka sebetulnya sudah punya angan-angan gitu ya. Cuma bagaimana melakukannya gitu. Nah, ini yang dalam tanda kutip tadi titik balik. Oh, ternyata caranya seperti ini. Ya ini. Maka saya gabung waktu itu seperti kurikulum sekarang kan di SD itu tidak ada IPA IPS. Namanya IPAS. IPAS betul. Nah, maka klaster ini saya gabung jadi klaster IPAS. Nah, tugasnya apa?
Klaster IPA itu nanti di dalam pengolahan nutrisi. Pengolahan nutrisi. Kemudian klaster IPS itu ya bagiannya marketingnya, bagian ya mungkin di sisi penjualannya, sisi ini lebih cocok di orang-orang IPS gitu ya. Ini yang kami lakukan. Nah, kemudian dari setelah kita bentuk, kemudian membuat program, teman-teman tim ini membuat program, bahkan ada struktur organisasinya, ada koordinatornya, kemudian ada divisinya, ada divisi pendataan, divisi pengumpulan, divisi kerjasama, ada juga divisi kegiatan siswa. Jadi ada 3 hal yang programnya, 3 hal yang kami lakukan, kami rencanakan. Pertama adalah program habituasi. Habituasi. Kebiasaan, habit. Habit, oke. Habit apa? Kita mencoba bahwa anak-anak itu di lingkungan sekolah ada namanya berpikir sistemik. Apa itu? Ketika saya membuang sampah, itu bukan berarti saya yang bersalah saya, tetapi ada rentetan ke belakang. Apa itu? Lingkungan jadi kotor. Ketika sampah banyak di selokan, maka akan menjadi banjir. Oke. Itu harus dipikir sejak awal. Iya. Artinya apa? Apa yang dilakukan itu Akan harus berdampak tahu. Dampaknya gitu ya. sangat luar biasa. Betul. Maka habitnya di stakeholder yang ada, baik guru, siswa, tadi bagaimana ketika ada sampah, apa yang dilakukan? Bisa memilih, kemudian memilah, menempatkan di mana. Alhamdulillah di sekolah kami, di setiap lorong itu ada pemilahan sampah ya, ada tempat sampah dan ada gambarnya. Lubang ini untuk sampah plastik, lubang ini untuk sampah kertas, lubang ini untuk sampah sisa makanan, itu ada. Harapan kami bahwa dengan berpikir sistemik apa? Mereka, saya harus tadi habitnya, menempatkan sampah. Ini sampah apa? Jadi bisa memilih, kemudian memilah-milah, gitu. Nah, ini habitnya. Oke. Ini yang pertama habitnya. Yang kedua, kita ada pendataan dan pengumpulan. Jadi divisi pendataan itu didata. Setelah pulang, terus terang kemarin didata. Kita checklist ya. Sampah di sekolah ini apa saja? Ada kertas, ada plastik, ada botol, ada ini, ada meja bekas, ada semua di checklist. Setelah di checklist, ternyata sampah yang paling banyak itu adalah sampah kertas. Oke. Betul, baik itu sisa fotokopi, walaupun sebenarnya kita sudah program paperless ya. Di beberapa kegiatan cukup dengan online itu ya. Tetapi ternyata masih banyak. Iya, tidak termasuk bisa dipungkiri buku-buku yang ya, Pak ya. ini. Bahkan hari ini atau besok insya Allah ada dari orang tua yang mau ke sekolah karena sudah kita MOU dengan orang tua untuk apa tadi? Pemanfaatan sampah kertas tadi yang itu bisa dilakukan. Kemarin saya lihat hampir kalau ditata itu bisa 1 kol gitu ya. Itu sangat banyak sekali. Kalau yang sampah yang lainnya kayak botol, insya Allah sudah mulai terkurangi karena memang kita sudah membuat kebijakan anak-anak ke sekolah tidak boleh membawa botol plastik. Botol plastik ya. Tetapi boleh membawa gelas atau botol yang bisa digunakan berkali-kali. Tumbler gitu ya Pak Tumbler berarti ya. gitu. Oke. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai. Cuma problemnya ketika tidak membawa botol plastik, sampai kami menyediakan tempat khusus ya kaca ini apa? Botol yang ketinggalan. Itu ya. Oke. Tapi ada banyak itu anak-anak, namanya anak ya, ketika botol ketinggalan itu malu untuk mengakui. Kadang ya udah biarin aja itu ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga tadi pendataan, kemudian pengumpulan sampai pada ini. Yang ketiga adalah kegiatan siswa. Kegiatan siswa ini sudah kita lakukan bahwa setelah dari IKPA bahwa kegiatan siswa yang terutama kaitannya dengan pemanfaatan sampah tadi. Waktu itu kita di kelas berapa 4 atau 5 itu bekerjasama dengan komunitas kresek gitu ya. Jadi membuat ini dari kresek bekas. Oh, crafting dari kresek bekas gitu ya. Oke. Yang kedua, pemanfaatan terkait dengan kertas. Karena kami tadi kertas, maka kita saat ini fokusnya kertas. Apa yang dilakukan?
Lah ini juga saya bawa ini, tapi di mobil ya. Oh, di mobil, oke. Jadi masih ini. Apa itu? Bahwa sampah kertas itu bisa kita lakukan. Kita buat kemarin membuat tempat pensil, bahkan membuat vas bunga dari sampah kertas. Oke. Dan kegiatan itu dilakukan tidak secara, tapi secara periodik, tersistematis. Sistematis, Iya ya. Pak. Satu, kegiatan jeda anak-anak. Di kegiatan ketika kemarin di kelas 5 itu saat Ramadan. Jadi ada salah satunya adalah diselipi kegiatan ini. Jadi program pemanfaatan ini sudah masuk di program sekolah. Di berbagai lini gitu ya. Iya. Jadi tidak sekedar ekstra, tapi memang menjadi Sudah wajib semuanya. menjadi satu dengan segala macam Iya. program yang dilakukan Jadi sekolah. menjadi bagian dari apa yang kita lakukan, sampai itu masuk di dalam salah satunya adalah program itu. Dan itu secara periodik sudah kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bapak jawabannya. Oke, ini ada fun fact nih untuk teman-teman atau tradesmith di sana bahwa media digital yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta itu sudah mencapai 10.000 subscriber. Tepuk tangan dulu dong kita semua. Keren banget. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan gimana cara sekolah untuk bisa sampai di level itu dan juga peran media digital dalam pemanfaatan pembelajaran ekonomi sirkular itu Pak, khususnya. Baik ya, memang untuk saat ini digital bukan sesuatu hal yang tabu, Betul. bahkan wajib. Iya. Ya, apalagi di masa pandemi, Apalagi ya depan. semuanya wajib menggunakan digital. Nah, yang waktu itu prinsip kami adalah bagaimana sekolah memberikan hak belajar kepada anak. Itu wajib diberikan. Ketika anak-anak di sekolah, kita kan langsung memberikan. Tetapi ketika pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, maka bagaimana kita memberikan hak belajar kepada anak-anak? Nah, salah satunya adalah ya dengan media YouTube. Karena memang YouTube dalam tanda kutip bagi anak-anak menyenangkan. Iya. Nah, di sela-sela itu maka kita membuat berbagai macam konten. Bisa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak-anak atau bisa jadi selain itu. Memenuhi pembelajaran artinya apa? Ya, ketika ada mata pelajaran yang memang itu sangat membutuhkan, maka dibuat konten. Bagaimana cara menghitung yang baik dan benar. Itu dilakukan. Nah, terkait dengan sirkular kita juga melakukan hal itu. Salah satunya kita juga membuat sebuah video, film pendek, Mas. Oh, short movie. Ya, kaitannya dengan tadi ide dasarnya adalah anak-anak begitu empati ya, kita membangun empati. Kenapa kok ada sampah banyak ya gitu ya. Baik di sekolah, kadang di jalan, kadang di rumah. Nah, dari pengalaman itu kita buat sebuah film pendek mulai dari anak-anak bangun tidur mikir gitu ya. Nah, itu kemudian sampai pada pengumpulan, sampai pada pemanfaatan, dan yang terakhir adalah mereka bisa sedekah dengan hasil itu. Kegiatan Jadi itu. setelah dijual itu ya kemudian dapat dan itu dikembalikan kepada fakir miskin. Tadi itu ya sirkularnya. Iya, betul. Kita berputarnya seperti ada efek kebermanfaatan. Implementasi proses sirkular ke dalam short movie itu ya. Ini Iya, sangat betul. menarik sekali nih teman-teman trademates di rumah. Mungkin bagi yang kepo bisa langsung aja ya dikepo-kepoin, dilihat filmnya, siapa tahu bisa memberikan inspirasi juga ya Pak Iya. buat teman-teman yang nonton. Dan alhamdulillah film ini ketika ada lomba di Muhammadiyah ini mendapat juara 2. Alhamdulillah. Anak Berarti- SD ya. Iya, berarti keren sekali ini filmnya ini, jangan sampai kelewatan gitu ya. Iya. Mungkin bisa Pak disampaikan nama YouTube-nya apa gitu. Harana, jadi nama judulnya Harana. Judul filmnya Harana. Iya, Oke, di SD dalam. Muhammadiyah Program Khusus Kota Surakarta, insya Allah nanti sudah muncul. Oke. Berarti namanya sesuai dengan nama sekolahnya ya. Iya. Nanti langsung saja ketik Harana gitu. Iya. Short movie. Oke deh. Keren sekali ini. Baik Pak, kita coba tarik lagi ke program IKPA kemarin. Berarti kan di sekolah Bapak sudah banyak ya implementasi program ekonomi sirkular, bahkan bisa sampai membuat short movie gitu kan. Nah, boleh diceritakan Pak mungkin manfaat yang Bapak dapatkan dari program IKPA ini? Mungkin 1 sampai 2 poin gitu. Manfaat yang
kami terima salah satunya adalah kebermanfaatan. Apa? Bahwa apa yang ada di sekitar kita itu ada kebermanfaatannya. Manfaat bagi diri kita, manfaat bagi lingkungan yang lain. Gitu ya. Nah, kebermanfaatan itu bisa jadi tidak hanya untuk anak-anak ya di sekolah, bisa jadi di lingkungan sekitar, ya. Bisa jadi di lingkungan rumah. Maka salah satu kebermanfaatan anak-anak adalah tadi bagaimana anak menjadi habituitas tadi. Harapan kami tidak hanya di sekolah, di rumah juga sama. Betul. Jadi di sekolah itu menjadi habit dengan bisa menerapkan kebersihan seperti diperintah dalam agama kan juga kebersihan sebagian dari iman. Sebagian dari iman, betul. Yang kedua, di rumah juga bisa menerapkan hal seperti itu dan harapannya di lingkungan juga sama. Iya, kapanpun dimanapun gitu ya Pak. Jadi menjadi problem solving ya, bukan menjadi troublemaker di masyarakat. Jadi menjadi solutif di situ. Bahkan harapannya ketika di rumah bisa jadi saling bisa mengingatkan, karena anak SD itu kan masih kecil ya, kadang bisa saya mengingatkan adiknya, mengingatkan kakaknya, mengingatkan tetangganya, kalau buang sampah. Ini salah satu kebermanfaatan yang bisa kita berikan waktu itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya manfaat itu ya ada hasilnya. Apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak berpikir hasil ya Mas, tetapi ketika kita melakukan dengan baik, apa yang kita lakukan itu tentunya apa? Ada hasil yang bisa kita petik. Dan hasil itu bisa kita lakukan untuk apa? Untuk kebaikan yang lain. Jadi satu kebaikan untuk kebaikan yang lain. Kita bisa merawat ini ya, merawat lingkungan, tetapi di sisi lain kita bisa menghasilkan uang. Ketika menghasilkan uang, kita bisa bersedekah. Jadi dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Oke, sebagai halnya konsep ekonomi sirkular ya Pak, berarti melihat sisi negatif menjadi sisi yang positif gitu kan. Biasanya sampah kan orang lihat sebagai hal yang negatif gitu. Tapi di saat kita coba kembangkan, kita coba olah dan lain sebagainya, ternyata bisa menghasilkan bersedekah untuk orang pun mungkin bisa gitu ya dari proses itu. Oke, dari berbagai macam program yang tadi sudah Bapak implementasikan di sekolah Bapak gitu, adakah tantangan yang Bapak rasakan bersama dengan tim gitu Pak, selama mengimplementasikan program itu? Tantangan, saya kira memang apapun yang kita lakukan mesti ada tantangannya. Pasti, gitu ya. betul. Rencana apapun ada tantangannya, tetapi kalau yang saya lihat tantangan selama ini, insya Allah sudah bisa kita lakukan, bisa selesaikan dengan baik. Salah satunya adalah ketika ini kita membuang kemana, kita sudah mendata. Kadang masih ini kemana nih ya itu ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini nggak bisa seperti ini. Tetapi dengan kita punya ada kerjasama dan orang lain, ya kita berpikir yang positif gitu ya, dan kita bisa berkomunikasi dengan yang lain. Alhamdulillah beberapa tantangan yang kita hadapi selama ini kita tidak begitu berarti tadi dengan adanya jamaah tadi, dengan adanya tim tadi bisa kita lewati dengan baik. Sehingga yang awalnya itu menjadi tantangan, tetapi bisa menjadi sebuah peluang gitu ya. Kadang orang, wah mosok kok kayak gitu. Nah, orang yang seperti itu coba kita dekati saja. Oh ternyata itu punya jalan. Oh ternyata sebetulnya ada ide itu ya, tetapi belum tersampaikan gitu ya. Maka dengan ada pendekatan yang baik, ada komunikasi yang baik, itu bisa menjadi memperkuat jamaah jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, berarti kata kuncinya adalah jamaah gitu ya. Kita harus saling berkolaborasi dan kita harus saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena akan jauh lebih mudah pastinya ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin kita coba sebagai salah satu representasi nih Pak dari sekolah yang menerapkan ekonomi sirkular, boleh disampaikan pesan-pesannya bagi sekolah yang mungkin belum atau mau menuju program ekonomi sirkular. Silahkan. Baik, kepada pemirsa YouTube channel ataupun berbagai pihak termasuk sekolah yang belum melaksanakan kegiatan ini,
yang perlu kita pikirkan bersama adalah tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab itu ada tanggung jawab secara pribadi, tetapi ada tanggung jawab secara bersama-sama, jamaah tadi. Ya, kalau kita melihat yang namanya sampah, itu bukan tanggung jawabnya DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Sampah bukan hanya tanggung jawab bapak-bapak tukang sampah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Ya. Kalau kita secara pribadi dan egois, cukup membuang selesai. Kita tidak berpikir panjang. Tetapi bagaimana itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kalau menjadi tanggung jawab bersama, maka saat melakukan tidak bisa sendiri. Mungkin kami beberapa sekolah sudah melakukan. Tetapi kalau sekolah yang lain tidak sama melakukan, sama saja. Artinya apa? Mari kita bersama-sama melakukan ini dengan jamaah tadi. Karena perlu diingat bahwa kita harus berpikir masa depan anak cucu kita seperti apa. Kalau melihat sampah hari ini itu sampai luar biasa, tidak ada pengolahan yang berarti, maka ke depan anak cucu kita nggak kebagian gitu ya. Iya, betul. Maka mulai kita dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan kita, mulai dari sekolah kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi tidak ada kata bahwa itu tanggung jawabnya tukang sampah. Ya, betul. Tidak ada itu tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup, tidak. Tapi tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan jamaah tadi, bumi ini yang sudah begitu sangat tua, itu semakin anak cucu kita bisa menikmati lebih panjang lagi. Iya, memperpanjang memperpanjang bumi. Umurnya. Betul. Maka salah satu poin yang penting yang diperhatikan adalah coba kita pikirkan anak kita. Mungkin 10, 20, 30 tahun lagi masihkah anak kita menikmati seperti kita nikmati gitu ya? Atau mungkin mereka tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Betul. Begitu serakahnya kita ini ya. Sebagai orang saat ini begitu serakahnya. Tapi bagaimana kita berpikir anak-anak bisa menikmati ini? Kalau orang Jawa dulu, kenapa? Orang tua itu orang tua tetapi masih mau menanam kelapa. Padahal dia tidak bisa menikmati. Tapi dia berpikir apa? Saya tidak bisa menikmati, tapi Suatu hari anak nanti, cucu saya betul. bisa menikmati. Betul, suatu hari nanti Iya. sesuatu yang dia tanam akan menimbulkan manfaat gitu ya Pak bagi orang ke depan. Betul. Termasuk orang Arab juga sama. Orang Arab itu menanam kurma itu ya terus ditanam. Itu juga sama. Bahwa kurma itu tidak bisa dalam 1-2 bulan, lama. Tapi berpikirannya adalah saya hari tidak bisa menikmati, tapi anak cucu saya bisa menikmati. Itu yang luar biasa. Itu yang perlu kita pikirkan ya. Iya, betul, Jadi luar biasa. kita buka mindset kita, sifat ananiyah, sifat egois kita coba kita hilangkan, coba kita lepas. Tetapi bagaimana ini sudah saatnya kita bersama-sama memikirkan dunia ini, memikirkan bumi kita untuk tetap hijau, bisa dilestari dan bisa dinikmati nanti anak cucu kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Jadi kita bisa garis bawahi ya teman-teman semua Threadmates di rumah sana atau siapapun yang menonton podcast ini, di mana kita harus memikirkan bumi secara berjamaah gitu ya Pak. Betul. Kata yang harus di-highlight adalah berjamaah. Oke, kalau gitu mungkin setelah banyak hal yang kami bicarakan ya bersama dengan Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak inspirasi dan juga pesan-pesannya untuk kita semua. Dan saya mengingatkan kepada Threadmates semuanya untuk jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada banyak obrolan-obrolan inspiratif lainnya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe channel dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Nanti langsung bisa di searching ya Pak ya di YouTube ya. Siap. SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Dan jangan lupa juga tadi ada short movie yang saya tuh juga tertarik Pak. Nanti mungkin habis ini saya coba kepo-kepoin. Judulnya apa Pak? Mohon maaf. Harana. Oke, langsung aja dicari. Kalau gitu sampai ketemu lagi Threadmates sekalian. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini dan juga channel Bapak. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.